Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Priensewu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pedagogik dengan dosen pengampu Bapak Afri Mardiko, MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Saya Abelta Fetri Regita Yudi Pramesti. Di sini saya akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi langsung aja, ini dia video presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini kami memiliki 3 judul materi, yaitu yang pertama ada konsep dan pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan segala sesuatu yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan, baik berupa tindakan, perilaku, situasi, ataupun media yang sengaja dipersiapkan oleh pendidik atau lembaga pendidikan. Abu Ahmadi 2001.2.140 menyatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan di perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi di mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, dari definisi tersebut, dipahami bahwa alat pendidikan dimaknai secara luas berupa segala aktivitas yang dilakukan atau situasi yang diciptakan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Lalu, karakteristik alat pendidikan tersebut telah dibagi menjadi 2, antara lain, yang pertama, karakteristik alat pendidikan material. Alat pendidikan material atau kebendaan atau benda terdiri dari sarana dan prasarana. Prasarana adalah semua alat bantu pelajaran yang sifatnya tidak langsung, sedangkan sarana adalah alat bantu pelajaran yang langsung dapat dipakai pada waktu interaksi belajar mengajar secara berlangsung. Yang kedua, karakteristik alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material berbentuk perbuatan atau tindakan yang digunakan pendidik kepentingan untuk proses pendidikan. Selanjutnya, jenis alat pendidikan. Secara umum, jenis alat pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu material dan non-material. Alat pendidikan material yaitu alat-alat pengajaran yang berupa benda-benda yang nyata. Jenis alat pendidikan material pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada lahan atau tanah. Pada umumnya, lahan sekolah harus seimbang antara gedung dan halaman. Biasanya, luas halaman 3 kali lebih luas dari lahan bangunan, agar ruang gerak siswa lebih nyaman dan bebas. Lalu, ada bangunan atau gedung. Bangunan sekolah harus didesain sesuai kebutuhan siswa agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Karena bangunan sekolah untuk siswa SMA pasti lebih luas dibandingkan siswa SD. Yang selanjutnya ada alat pendidikan material.
Alat pendidikan yang bersifat non-material adalah alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan, melainkan keadaan atau kondisi, tindakan, dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan. Terdiri dari yang pertama, pembiasaan. Untuk pembangunan kebiasaan baik kepada peserta didik. Contohnya, mengajar untuk membiasakan mengerjakan tugas, datang tepat waktu, kebiasaan tidak datang terlambat. Yang kedua, ada suruhan. Hal ini bertujuan untuk membangun siswa agar melakukan kebiasaan yang baik, seperti guru memerintah siswa untuk mandi sebelum berangkat ke sekolah, lalu untuk selalu bersih saat berada di dalam kelas. Yang ketiga, ada larangan. Larangan ialah bentuk alat pendidikan yang bertujuan untuk membangun etika siswa agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang, misalnya mencontek dan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, memberi contoh. Sebagai seorang pengajar, harus bersikap dengan baik dan sesuai norma yang ada agar hal tersebut dapat dicontoh oleh para peserta didik. Yang kelima, mengajak. Sebagai seorang pendidik, guru harus mengajak siswanya untuk mengembangkan keterampilan hidup di masyarakat, sehingga ia mampu untuk menghadapi segala permasalahan hidupnya. Yang keenam, memuji. Seorang peserta didik, sesekali kita harus memuji hasil pencapaian belajar agar siswa merasa bahwa capaiannya dihargai dan dia merasa antusias untuk mengerjakan tugas ke depannya. Yang ketujuh, ada menghukum. Tujuan menghukum yaitu menyadarkan peserta didik akan kesalahannya serta menanamkan keinginan memperbaiki diri. Yang kedelapan, ada memotivasi. Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus dapat mengembangkan hati nurani atau kata hati peserta didik, membantu siswa menemukan jati diri dan potensinya, lalu memberikan motivasi agar siswa sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat, derajat manusia, dan menghargai sesama manusia. Materi selanjutnya ada penggunaan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam memilih alat pendidikan yang akan digunakan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu tujuan apa yang ingin dicapai dengan alat itu, lalu siapakah yang akan menggunakan alat itu. Selanjutnya, alat-alat mana yang tersedia dan dapat digunakan. Lalu, terhadap siapa alat itu digunakan, sebab tujuan pendidikan adalah membimbing anak untuk mencapai kedewasaan yang dapat dicapai antara peserta didik dan pendidik, dan pergaulan ini merupakan alat pendidikan yang utama. Oke, mungkin cukup sekian untuk video presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.